is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God. Shalom anak-anak Lause, selamat pagi. Halo, selamat Iya. pagi anak Lause. Apa kabarnya hari ini? Baik, Lause baik ya. Nah, jumpa lagi dengan Lause siapa ini? Lause Jumakir. Ini Lause siapa? Lause Yeni. Iya, kita kembali lagi di sekolah minggu. Lause, kita masih online ibadahnya. Iya. Nggak apa-apa Lause ya. Tapi kita harus semangat. Kita harus semangat menjaga kesehatan kita ya. Tapi biarpun melalui online ini kita ibadahnya harus semangat Lause ya. Iya, benar. Memuji Tuhan semangat. Iya. Mendengarkan firman Tuhan juga harus Semangat. semangat. Oke anak Lause. Oke, kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita persiapkan diri kita dulu ya. Kita saat teduh, kita mau berdoa. Lipat tangannya ya. Tutup matanya, kita berdoa. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Terima kasih. hari ini Hari ini kami kami dapat sekolah minggu. dapat sekolah minggu. Meskipun Meskipun kami sekolah minggu kami sekolah minggu di rumah kami di masing-masing, rumah kami masing-masing. tapi kami percaya Tapi kami percaya kami dapat memuji Tuhan kami dapat memuji Tuhan dengan semangat, dengan semangat. mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus, Berkati ibadah kami Tuhan Yesus. dari awal, Dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhir. hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. kami sudah berdoa Kami sudah berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Lause, kita mau bernyanyi nih. Iya. Ya. Siap anak? Ya, semangat kayaknya mereka Lause ya. semangat dong. Anak-anak harus semangat, Lausenya juga semangat. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan ya. Maki berdiri kita boleh, sambil bertepuk tangan juga boleh biar semangat ya. Lagu pertama kita bernyanyi. Lagu ini semangat sekali. Kasihnya seperti sungai ya. Kita bernyanyi dengan semangat, kita boleh tepuk tangannya. Siap anak Lause? Mari kita sama bernyanyi.
semangat sekali mereka kayaknya Iya, Lause ya. senang ya, Lause ya. Senang Oh, sekali. semangat ya. Biarpun tidak jumpa tetap muka, tapi Lause yakin mereka semangat Lause ya. Ini lagu kedua Lause. Lagu apa ya, Lause? Ini lagunya semangat juga. Iya. Kalau langit tinggi Lause ya. Iya. Tapi ada lebih tinggi lagi. Apa itu, Lause? Kasih Yesus. Kasih Yesus. Di dunia setinggi-tingginya langit. Kita bernyanyi, kita muji Tuhan. Semangat Lause ya. Semangat, Lause. Oke. Oke, nah Lause, kita sudah bernyanyi nih, memuji Tuhan nih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, Lause. Iya, Lause. Jadi kita harus mendengar firman Tuhan, harus Tertib. tertib, duduk dengan tenang, bawa Alkitabnya, ya kan? Jangan lari sana lari sini ya, nanti nggak konsentrasi, nggak tahu apa yang disampaikan hamba Tuhan nanti atau Lause-Lausenya ya. Jadi duduk tenang, mempersiapkan diri ya untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu ya, Yesus. Ini lagunya Yesus, ku panggil. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Iya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, puji syukur Tuhan, pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami dan berikanlah kami kefokusan agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan menaruh firman Tuhan dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, ada di sekolah minggu kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, bersorak-sorak kepada Tuhan kan? Ya, tadi kita juga sudah berdoa kepada Tuhan. Nah, makanya sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Iya. Untuk firman Tuhan kita pada hari ini bisa kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-37. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-37. Iya, untuk tema firman Tuhan kita hari ini adalah bebasnya bangsa Israel. Bebasnya bangsa Israel. Iya. Kalau minggu-minggu lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan bagaimana menceritakan kepada kita bahwasannya bagaimana bangsa Mesir memperbudak bangsa Israel. Bagaimana kekejaman bangsa Mesir menindas bangsa Israel seperti itu kan? Nah, bangsa Mesir menindas bangsa Israel selama 430 tahun. 430 tahun, lama sekali kan? Lama sekali. Lebih lama dari negara Belanda menjajah negara Indonesia. Lama sekali kan? Ya, seperti itu kan. Nah, itulah adik-adik sekolah minggu. Mereka merasakan kesedihan, mereka merasakan yang namanya penderitaan selama 430 tahun dijajah dan diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, tetapi hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kisah bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari perbudakan bangsa Mesir seperti itu. Ya, adik-adik sekolah minggu, seperti yang kita ketahui bahwasannya bangsa Mesir merupakan orang yang jahat. Bangsa Mesir merupakan bangsa yang suka menindas seperti itu kan. Bangsa Mesir juga merupakan bangsa yang memiliki sifat yang sombong. Bangsa Mesir juga memiliki sifat yang congkak seperti itu. Padahal kan Tuhan tidak suka yang namanya kesombongan. Tuhan tidak suka yang namanya kecongkakan atau tinggi hati seperti itu kan. Iya, bangsa Mesir merupakan orang yang tinggi hati, merasa bahwasannya diri mereka lebih tinggi dibandingkan orang lain, merasa diri mereka lebih tidak membutuhkan orang lain seperti itu. Itulah sifat-sifat dari bangsa Mesir seperti itu kan. Padahal itu tidak baik kan, dan Tuhan tidak suka. Jangankan Tuhan, kita sebagai manusia aja kadang tidak suka kan melihat orang sombong. Contohnya ini ya, adalah teman kita lihat dia punya baju baru, terus dipamer-pamerkannya sama kita nih. Aku punya baju baru, cantik, katanya seperti itu. Itu kan dia menyombongkan baju baru ya seperti itu. Nah, kadang kita tidak suka seperti itu kan, apalagi Tuhan seperti itu kan. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, ketika mereka sombong, ketika mereka congkak, Tuhan memberikan hukuman
kepada mereka seperti itu. Udah sombong, congkak, menindas bangsa Israel lagi, diberikan Tuhanlah mereka hukuman dengan cara memberikan 10 tulah. Iya, Tuhan memberikan 10 tulah kepada mereka. Tuhan telah memberi kesempatan kepada mereka untuk berubah, tetapi mereka juga tidak berubah sama sekali. Maka dari itu, Tuhan memberikan tulah kepada mereka. Ada yang tahu, ada yang hafal apa-apa aja tulah yang diberikan Tuhan? Ayo, siapa yang hafal apa-apa saja tulah yang diberikan kepada mereka? Iya, kita ucapkan sama-sama ya. Yang pertama adalah air menjadi darah. Air menjadi darah. Yang kedua adalah katak. Yang ketiga adalah nyamuk. Yang keempat adalah lalat pikat. Yang kelima adalah penyakit sampar. Yang keenam adalah barah. Yang ketujuh adalah hujan es. Yang kedelapan adalah belalang. Yang kesembilan adalah gelap gulita. Yang terakhir adalah, iya, betul sekali, kematian anak sulung. Ya, kematian anak sulung. Nah, dari semua tulah yang diberikan Tuhan, yang paling membuat bangsa Mesir menderita dan terjadi tangisan di mana-mana yaitu adalah tulah yang ke-10. Iya, tulah yang ke-10, kematian dari anak sulung. Artinya, setiap keluarga yang ada di bangsa Mesir yang menjadi anak pertama akan meninggal, seperti itu adik-adik sekolah minggu. Iya, akan meninggal. Nah, bangsa Mesir di situ merasakan kesedihan luar biasa. Nah, kita saja yang ketika melihat anggota keluarga kita meninggal, pasti kita merasa sedih kan? Pasti kita menangis. Meninggal dia. Pasti kita menangis kan, seperti itu. Nah, apalagi bangsa Mesir, mereka juga merasakan yang namanya kesedihan, sehingga mereka menangis seperti itu kan. Jangankan di rumah penduduk bangsa Mesir, di istana Firaun saja juga anak sulungnya meninggal seperti itu. Di istana Firaun anak sulungnya meninggal. Makanya dari itu seluruh bangsa Mesir menangis, merasakan kesedihan yang luar biasa akibat tulah yang diberikan Tuhan, yaitu tulah yang ke-10 seperti itu. Nah, ketika tulah itu terjadi, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwasannya Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel dari tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan menyuruh Musa mengatakan kepada bangsa Israel bahwasannya bangsa Israel harus menyembelih domba. Bangsa Israel harus menyembelih domba dan mengoleskan darah domba tersebut kepada kedua tiang pintu rumah. Iya, kepada kedua tiang pintu rumah, dan tidak boleh keluar sampai pagi. Nah, ketika mereka mengoleskan darah di kedua tiang pintu, Tuhan tidak akan melewati rumah mereka dan tidak akan menulahi mereka seperti itu, sehingga mereka selamat dari tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan kita pada hari ini, apa yang bisa kita dapat? Iya, adik-adik kasih Tuhan, banyak sekali yang kita dapat dari kisah firman Tuhan kita pada hari ini, di mana kita diajarkan supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak congkak seperti itu, supaya kita mau mendengarkan firman Tuhan, supaya kita mau mendengarkan perintah Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Nah, kejadian Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, kejadian Tuhan membebaskan bangsa Israel, itu disebut dengan Paskah. Itu disebut dengan Paskah, karena Paskah artinya adalah pembebasan. Paskah artinya adalah pembebasan, dan domba yang disembelih tadi merupakan kurban bagi Paskah tersebut. Itulah adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Paskah merupakan pembebasan. Nah, pembebasan yang dimiliki oleh bangsa Israel, mereka merasa bersyukur seperti itu. Mereka percaya
bahwasannya ketika mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, ketika mereka dijajah oleh bangsa Mesir, mereka percaya bahwasannya Tuhan menyertai mereka, Tuhan melingkupi mereka. Mereka percaya bahwasannya Tuhan akan menyelamatkan mereka seperti itu, walaupun dengan waktu yang lama. Tetapi walaupun lama, janji Tuhan itu pasti. Walaupun lama, janji Tuhan itu pasti. Ketika Tuhan memerintahkan mereka supaya melakukan perintah Tuhan dengan cara menaruh darah di kedua tiang pintu, mereka melakukan perintah Tuhan. Itulah adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Mereka percaya bahwasannya Tuhan akan menyelamatkan mereka seperti itu kan. Mereka percaya bahwasannya Tuhan menyertai mereka. Nah, itulah adik-adik sekolah minggu. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya menderita. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya menderita seperti itu. Ketika kita memiliki persoalan, ketika kita memiliki permasalahan, beban hidup, Tuhan datang kepada kita untuk membebaskan kita dari masalah itu. Tuhan datang kepada kita untuk menyelamatkan kita seperti itu. Seperti bangsa Mesir tadi. Mereka ketika mereka sudah mendapatkan tulah, ingin menyesal pun tidak bisa seperti itu kan. Ingin menyesal pun tidak bisa. Itulah akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Itulah akibat dari kesombongan yang mereka lakukan dan tindakan perbudakan yang mereka lakukan terhadap bangsa Israel. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita belajar supaya kita tidak menyombongkan diri kita, supaya kita mau mendengarkan perintah yang diberikan oleh Tuhan dan melaksanakan perintah yang diberikan Tuhan seperti itu. Nah, sama seperti hari ini, kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, bukan untuk didengar saja, bukan untuk kita biar asal ibadah seperti itu kan. Nah, jangan seperti itu, tetapi kita melaksanakan apa pesan yang disampaikan dari firman Tuhan kita pada hari ini. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, marilah hari ini kita berubah menjadi lebih baik lagi, menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dengan di dalam setiap situasi Tuhan menyertai dan melingkupi kita adik-adik sekolah minggu. Tuhan akan menyelamatkan kita di situasi dan kapanpun itu adik-adik sekolah minggu. Iya, untuk ayat hafalan kita minggu depan terambil dari Roma 8 ayat yang ke-28a. Roma yang ke-8 ayat yang ke-28a. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya ulang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, ayat hafalannya dihafal ya, dan ditaruh di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Karena apa? Semakin kita menghafal isi dari firman Tuhan, maka itu akan menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain, dan menjadi pembelajaran bagi kita kan? Iya. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, kita akhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkatilah firman Tuhan pada hari ini agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajari kami Tuhan agar mendapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang dapat melakukan perintah Tuhan dengan sebaik mungkin, dan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah teman-teman kami dimanapun mereka berada, berkatilah keluarga kami dimanapun mereka berada, dan berkatilah guru-guru sekolah minggu kami Tuhan yang sudah mengajari kami Tuhan dan memberikan kami puji-pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah memuji Tuhan. Ya.
sudah dengarkan firman Tuhan. Saya yakin, kita yakin mereka mendapatkan berkat nih loh, firman Tuhan ini ya. Jadi biarlah pujian juga kepada Tuhan, firman Tuhan memberkati anak-anak semua ya. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita loh, ya. Nggak terasa ya. Tapi minggu depan jumpa lagi dengan lause-lause yang lain ya. Ya tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Minggu depan mungkin kita masih beribadah daring loh, ya, online ya. Oke. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, sampai jumpa di minggu depan lagi ya dengan lause-lause yang lain ya. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan ya. Kalau nggak ada keperluan lain nggak usah keluar-keluar, di rumah saja ya. Jangan stay at home ya, ya. Biar kita sehat-sehat ya. Kita sehat nanti, kita nanti sudah bisa berkumpul bersama. Sampai jumpa Nalose. Dadah. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the